Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan multimedia untuk presentasi pembelajaran online dengan anggota Sandi Suryono dan saya sendiri Saumi Lestari dan Jenal Arifin. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang abstrak. Dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, media pembelajaran memiliki posisi sentral dalam proses pembelajaran dan bukan semata-mata alat bantu. Media pembelajaran memainkan peran cukup efektif untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Salah satu bentuk pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan PowerPoint sebagai media pembelajaran online. Metode penelitiannya adalah dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa PowerPoint adalah media presentasi pembelajaran online yang sangat efektif, karena PowerPoint memiliki banyak manfaat untuk mendukung kegiatan pembelajaran online. Dengan kata kunci, multimedia, presentasi, dan pembelajaran online. Di sini aku kebagiannya bab 2. Bab 2 yaitu tentang kajian teori. 2.1 definisi multimedia. 2.1.1 pengertian multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media, yang memiliki arti. Multi berarti banyak dan media berarti alat, saran, perantara, atau penghubung. Menurut situs Wikipedia Bahasa Indonesia, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Lanjut, multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video dikirim ke Anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital menurut Vaughan 2004 halaman pertama. Dan menurut Steinmetz tahun 1995 lembar kedua, multimedia adalah gabungan dari seminimalnya sebuah media diskrit dan sebuah media kontinu. Media diskrit adalah sebuah media di mana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya teks dan grafik. Sedangkan yang dimaksud dengan media kontinu adalah sebuah media di mana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya suara dan audio. Dan berdasarkan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi antara data dan media untuk menyampaikan sebuah informasi dengan adanya gabungan beberapa unsur, di antaranya teks, grafik, tabel, suara atau audio, video, gambar, dan animasi yang menghasilkan presentasi yang dinamis dan interaktif. Pada 2.1.2 komponen penting dalam multimedia. Yang pertama, harus ada komputer yang dapat mengkoordinasikan apa yang dilihat dengan apa yang didengar. Kedua, harus ada penghubung antara pengguna dengan informasi. Yang ketiga, harus ada alat bantu menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide dikemas menjadi satu kesatuan yang memiliki hasil. 2.2 pengertian presentasi. Yang pertama, pengertian presentasi. Presentasi merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi di hadapan banyak orang atau audiens, atau salah satu bentuk komunikasi.
Presentasi menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, tahun 2004 halaman 157 mengatakan bahwa pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Dapat disimpulkan bahwa presentasi adalah suatu kegiatan pemaparan informasi dengan cara komunikasi di hadapan banyak orang secara lisan. Jenis-jenis presentasi. Presentasi yang pertama ada presentasi dadakan. Yang merupakan presentasi yang dilakukan dengan tanpa persiapan dan adanya sebuah keharusan menguasai materi dengan spontan. Yang kedua ada hafalan, dilakukan dengan cara menghafal materi teks. Yang ketiga ada presentasi naskah, presentasi yang dilakukan dengan cara membaca naskah. Yang selanjutnya ada unsur-unsur presentasi. Ada beberapa unsur pokok dalam melakukan presentasi, di antaranya presenter, yang merupakan seorang yang mempresentasikan, yang memaparkan informasi. Ada audiens atau pendengar, merupakan peserta yang mendengarkan dan menyimak presenter pada saat pemaparan informasi. Yang selanjutnya ada tools atau media atau alat pendukung presentasi. Selanjutnya definisi pembelajaran online. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online atau pembelajaran dalam jaringan bisa disebut daring. Istilah online dikombinasikan dengan sebuah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Pembelajaran online memiliki unsur interaktivitas antara pengajar dan audiens di tempat yang berbeda atau dengan jarak jauh. Dan juga ada istilah e-learning. E-learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan oleh penggunaannya alat media dan konten digital. Sekian bab 2 dari makalah ini. Lanjut ke penutup. Ada saran. Saran yang pertama, salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman siswa atau mahasiswa dan profesionalitas guru atau dosen adalah dengan menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebaiknya guru atau dosen menggunakan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan memperhatikan media yang digunakan dan sesuai dengan materi yang diajarkan.